dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemirsa. Sekarang ini, saat ini seluruh umat muslim dari seluruh dunia sedang mengumandangkan dan juga melantunkan takbir tanda kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk itu kami hadir Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1446 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita bersama rekan saya Fatimah Albas. Assalamualaikum Fatimah. Assalamualaikum Sofyan. Alhamdulillah, subhanallah sekalian. Mohon maaf lahir batin ya Ima ya. Mohon maaf lahir batin juga. Alhamdulillah. Tadi malam kita juga sama-sama sudah mendengarkan gema takbiran, artinya bahwa kita sudah menyelesaikan 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita memasuki Hari Raya Idul Fitri ya Sofyan, betul sekali? Betul sekali, dan seluruh umat muslim dan juga keluarga-keluarga kita sedang berkumpul, kemudian juga bersilaturahim dan juga saling bermaaf-maafan tentunya ya Fatimah. Nah pas banget nih dengan tema Idul Fitri di Damai Indonesiaku, yaitu memaafkan kunci meraih kemenangan. Nah dengan tema yang menarik ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian juga Ustadz Abi Magi, lalu juga Habibana Habib Muhammad Syahab, dan juga Ustazah Syifa Nur Fadilah. Kami bersiaran dari Masjid Izzatul Islam, tepatnya di Grand Wisata Jalan Sunset Ave, Grand Wisata Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum kita memulai tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, Fatimah, kita ajak ngobrol dulu dan betul juga bersilaturahim nih dengan para jamaah yang di sini yang hadir bersama-sama untuk mengikuti Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri ya Fatimah. Ini tadi juga sudah semangat ini berdiskusi begitu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu, udah siap ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Saya dengan Ibu Erma. Ibu Erma, bagaimana Ibu Erma? Lebaran di hari pertama ini, apa yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan Ibu? Silakan Ibu. Biasanya kan Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk saling bersalam-salaman dan saling bermaaf-maafan. Betul. Ya, apakah ada hikmah dari kebiasaan bersalaman dan bermaafan itu di Masya Idul Fitri ini? Allah, hikmah dan juga daripada apa sih manfaat dari juga bersalam-salaman dan juga bermaaf-maafan ya? Hikmah apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil. Betul sekali. Ibu juga mau tanya, waduh udah ngacung-ngacung saya. Semangat sekali ya Ibu. Assalamualaikum Ibu, dari mana, namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Tika dari Grand Wisata. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kita nggak sempat datang bersilaturahmi, bermaaf-maafan di lebaran ini, boleh nggak kalau kita bermaaf-maafannya setelah lebaran ini? Oke. Kalau nggak sempat di hari lebaran, maaf-maafannya di setelah lebaran, belum sempat ya? Hari kedua, hari ketiga, apa hari keempat, atau hari bahkan kelima? Tapi transferannya jangan telat ya. Iya betul, sebelum itu. Sebelum itu. Oke, pertanyaan dari 2 jamaah kita ini akan dijawab dan sekaligus nanti akan disampaikan tausiah oleh guru kita Habibana Habib Muhammad Syahab. Fadal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa Idul Fitri ataupun Idul Adha, pokoknya momen daripada lebaran, orang itu biasa maaf-maafan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sebenarnya kan tradisi.
Enggak juga harus Idul Fitri itu maaf-maafan, kita maaf-maafannya kapan saja boleh. Tapi ada hadis Nabi yang mengatakan albirru ajiluhu. Kata Nabi, yang baik-baik itu dipercepat. Nah, kenapa ada maaf-maafan Idul Fitri itu? Karena orang yang sempurna, orang yang bagus puasanya. Kan ada hadis seperti ini. Inna Rabb Ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu wa man nadhar ilai lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Orang itu sudah dipandang oleh Allah dari malam pertama bulan Ramadan. Dipandang apa? Dipandang kebaikannya dilebihkan, pandangan rahmatnya dilebihkan, pandangan kasih sayangnya dilebihkan. Sampai kapan? Sampai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Makanya tadi dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai memandang kepada hambanya dari malam pertama bulan Ramadan sampai kapan? Sampai malam Idul Fitri sampai Idul Fitri. Yang dipandang oleh Allah sudah bagus, niat yang bagus. Pertama, lam yu'adzibhu, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Maka dosa-dosanya semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Idul Fitri itu, di akhir Ramadan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita saling memaafkan. Ini mungkin baca Qur'annya bagus, betul? Sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi musuhannya, nah, betul Kiai? Jadi buat apa kita musuh-musuhan? Perbedaan dalam keluarga itu biasa, perbedaan pendapat dalam teman itu biasa. Perbedaan pendapat dalam pergaulan itu biasa. Bahkan perbedaan pendapat dalam guru agama itu biasa. Imam Syafi'i sama Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat. Tapi pernah dengar gak mereka berantem? Pernah dengar gak mereka musuh-musuhan? Nah, makanya momen Idul Fitri saling memaafkan. Seperti ada hadis yang lain daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi katakan, man u'tiya fasyakar wa betuliya fasabar wa dhulima faghafar wa dhalama fastaghfar wa sakatar rasul wa qalu ashabun nabi wa ma haula ya Rasulullah qala lahumul aman wa hum muhtadun. Ada hadis yang mulia daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan yang pertama, man u'tiya fasyakar. Jadi jadikan momen Idul Fitri pertama orang yang diberi oleh Allah bersyukur. Bu, dapatin Ramadan bersyukur atau tidak? Dapatin Ramadan bersyukur atau tidak? Bisa ibadah di bulan Ramadan bersyukur atau tidak? Nah, satunya dapat. Wa betulia fasobar, diuji. Diuji nggak bisa beli baju baru, sabar gak? Kok sabarnya dikit gitu? Nggak bisa beli baju baru, sabar gak? Sabar gak? Sabar, dapat tuh yang dua. Wa dzulima faghafar, ketika dimusuhi, dizolimi, memaafkan. Maafin gak? Kok kurang kompak gitu? Kalau ibu-ibu kan, dia sih sudah aku maafin, dia sih sudah aku maafin, tapi nunjuknya bukan pakai tangan. Kalau ada ibu-ibu yang demen beda, pakai mulut, pakai lidah. Dia udah aku maafin, tapi begini, enggak nunjuknya. Enggak begitu. Maafin enggak? Makanya momen Idul Fitri harus dapat juga ini hadis, wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi kita memaaf, wa dzalama fastaghfar. Kalau kita yang punya salah sama temen nih momen Idul Fitri. Bu. Kadang-kadang kan kita kalau mau minta maaf sama orang
apa namanya? Ya gengsi, terus takut dia nggak maafin, betul? Nah momen kadang-kadang kenapa ngambilnya momen tradisi itu maaf-maafan Idul Fitri. Tadinya kita meminta maaf kan belum tentu dimaafin. Pas ketemu di masjid lagi tangis-tangisan. Khotibnya habis bicara masalah maaf. Pas banget tuh momen. Maafin ya. Ya. Dapat gak? Dapat. Makanya wadholama fastaghfar. Ketika kita yang mendolimi, kita yang minta maaf. Oh, habis itu Nabi diem. Sahabat tanya nih, lantas apa yang Allah berikan nih orang bisa melakukan 4 hal tersebut? Maka kata Nabi, ulaika lahumul aman wahum muhtadun. Orang yang melakukan 4 sifat ini, maka kata Rasul, mereka akan selalu ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjaan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, rezeki mereka, kehidupan diri mereka, lahum muhtadun, mereka selalu akan mendapatkan petunjuk dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya momen Idul Fitri, momen Lebaran, orang Masya Allah selalu maaf-maafan sampai tangis-tangisan, yang tadinya jarang ketemu jadi ketemu. Jadi jadikan hal-hal ini tidak usah saling menyalahkan. Ambil kebaikannya, serap daripada kebaikan, nikmatin ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia tersebut, di hari yang fitri tersebut, di mana orang berkumandang sampai langit-langit, semua malaikat berkumandang apa? Takbir. Maka jangan simpen hati kita untuk saling bermusuhan, maka kita akan jauh daripada hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana Muhammad Syahab yang telah menyampaikan tausiah di segmen 1 ini. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh 2 jamaah tadi ya. Seperti tadi disampaikan oleh Habib Syahab, betapa ini merupakan akhlak Rasulullah SAW, yaitu beliau mempunyai sifat pemaaf ya. Berikutnya siapa lagi di segmen kedua, Fatimah? Nah, berikutnya kita masih akan menghadirkan tausiah-tausiah, tentunya juga di segmen berikutnya akan disampaikan oleh Ustazah Syifa. Ustazah Syifa Nur Fadilah nanti akan menyampaikan di segmen kedua. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. Maka ada pertanyaan lagi, lebih mudah memaafkan atau meminta maaf? Minta maaf apa maafin? Maafin. Orang zolimin kita, orang punya salah sama kita, ya Allah. Saya ngomong saya maafin ya gampang. Cuman tadi ya, alhamdulillah pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri, dan saat ini saya sudah kembali berada di antara jemaah dan di sini juga sudah ada yang bertanya, siap untuk bertanya. Dengan Ibu siapa, dengan namanya dan dari mana? Dari Tambun, saya Sabrina. Mbak Sabrina, mungkin apa yang mau ditanyakan atau ada unek-unek apa yang ingin disampaikan? Silakan. Saya rasanya masih ada yang mengganjal gitu di hati saya karena saya pernah dulu difitnah oleh teman saya, tetapi rasanya sampai sekarang belum bisa memaafkan gitu. Jadi pernah difitnah namun perasaannya dalam hatinya masih belum bisa memaafkan sepenuhnya, begitu ya? Iya, betul. Oke, kita akan tanyakan langsung, ada pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Ustazah Syifa. Ustazah Syifa, silakan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri
wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu bapak, para jamaah yang hadir baik di Masjid Izzatul Islam ataupun di rumah, bagaimana kabar sehat? Alhamdulillah. Hutang udah lunas apa belum? Hutang puasa maksudnya. Ini kan sudah masuk masa-masa bayar hutang puasa, baik itu qadha ataupun fidyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari raya Idul Fitri identik dengan maaf memaafkan. Maka ada kalimat musafahat, saling berjabat tangan. Cuman banyak dari kita yang kadang maafin tapi hatinya masih ngedumel. Maafin sih iya, cipika-cipiki iya, cuman dalam hati gue tandain lo ya. Pokoknya sampai kapanpun gak saya lupain kesalahannya. Maka dalam bahasa Arab, kata memaafkan itu disebut dengan al-afwu. Oleh karenanya kemarin di bulan suci Ramadan kita gak berhenti doa sama Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu al-afu, maha pemaaf. Jadi al-afu maknanya memaafkan. Bukan cuma memaafkan, tapi juga menghapus kesalahan yang pernah dibuat. Udah kita coret-coret nih ke lembar kertas, kita hapus. Betul apa enggak? Makanya kadang kita udah maafin orang, tapi belum kita hapus. Saya udah maafin, tapi sampai kapanpun saya tidak akan lupakan. Biasanya yang lebih banyak begini penyakitnya perempuan Pak Kiai, Habib. Ustaz ya. Perempuan ini suami punya kesalahan 10 tahun lalu. Mau tidur diungkit, bang saya udah maafin, tapi 10 tahun lalu saya nggak lupain. Begitu jalan naik mobil, abang ingat 10 tahun yang lalu? Memaafkan tapi tidak menghapus ingatan kesalahan tersebut. Allah tidak. Allah al-afu bukan hanya memaafkan tapi menghapus dosa-dosa orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Lalu pertanyaannya, adakah tingkatan lebih tinggi dari al-afu? Maka kata para ulama ada yang disebut dengan as-safhu. As-safhu ini asal maknanya lapang dada. Luas, sofhat, lembaran, musafahat, jabat tangan. Maka orang yang berada pada tingkatan as-safhu bukan hanya menghapus kesalahan orang yang pernah nyakitin dia, tapi juga dia mampu membuka lembaran baru. Udah gak usah dipikirin, udah ikhlas saya. Gak usah diingat-ingat lagi, udah saya hapus, bahkan saya buka lembaran baru. Nih yang harus kita terapkan. Maka pertanyaan sekarang, yang jadi point of view-nya, Ustadz, Ustazah, para guru. Lalu adakah kemuliaan orang-orang yang lapang dada maafin kesalahan orang lain? Ada, jangan takut. Maka ada pertanyaan lagi, lebih mudah memaafkan atau meminta maaf? Minta maaf apa maafin? Maafin. Orang zolimin kita, orang punya salah sama kita, ya Allah. Saya ngomong saya maafin ya gampang, cuman tadi membuka lembaran baru yang susah. Tapi Allah janjikan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kata Allah, minta ampunan Allah. Jadi orang yang bakal dapat ampunan satu. Yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dia dapat surganya Allah yang begitu luas. Siapa mereka? U'iddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sedekah bukan cuman lagi senang. Orang kaya sedekah udah biasa. Tapi orang gak punya dia sedekah, luar biasa. Ibu-ibu deh, sedekah itu paling sulit. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak di kantongnya punya duit 100.000 sama 1.000, mana yang dikeluarin? Yang 1.000. Cari yang nominalnya paling kecil ya.
Artinya apa? Memberikan sedekah di jalan Allah di saat kita juga butuh, itu sulitnya bukan main. Satu, orang yang dijanjiin ampunan Allah, syurganya Allah, orang yang sedekah di setiap waktu. Kedua siapa? Wal kadhiminal ghaiza, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Marah boleh, itu fitrah manusia, tapi marah yang sampai melanggar syariat. Ada suami marah, dia mutilasi istrinya. Ada istri marah, dia ngebakar suaminya. Ada anak yang marah sama orang tua, dia menghabiskan nyawa orang tuanya. Maka ini marah yang disebut dengan marah sudah melanggar syariat. Bukan wal kadhiminal ghaiza. Orang yang dapat syurga sama ampunan Allah Bapak Ibu. Mereka yang mampu ngendaliin marah. Ketiga, wal afina anin nas, yang dapat syurga sama ampunan Allah. Mereka yang senantiasa maafin manusia. Makanya syurga Allah itu luas. Di antaranya siapa dulu? Ada sahabat Nabi orang Ansor. Kata Nabi bilang gini, hadis dari Anas bin Malik. Pernah satu ketika Nabi bilang sama para sahabat, wahai para sahabatku, nanti dikit lagi nih ada yang masuk masjid, dia ini dijamin masuk syurga. Siapa wahai Nabi? Enggak lama ada laki-laki berjenggot bawa sendal. Sampai 3 hari berturut-turut, ini laki-laki disebut sama Nabi masuk syurga. Penasaran sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ngikutin, tuh laki-laki tersebut bilang, saya lagi ada masalah nih sama keluarga saya. Saya boleh gak nginep 3 hari aja di rumahmu? Kenapa? Saya pengen lihat. Dalam hatinya tuh, ya Allah saya nginep di sini karena pengen ngeliat amalan apa yang pernah dilakukan sama laki-laki ini hingga dia dijamin masuk syurga. Kata Nabi SAW. Nginep tiap malam gak ada yang spesial. Tahajud juga biasa aja. Sholat sunnah biasa, puasa juga enggak. Kemudian setelah itu dia mau balik, dia bilang, wahai sahabat Ansor, aku udah nginep 3 hari di rumah kamu, aku bohong. Sebenarnya aku bukan karena ada masalah keluarga. Pengen tahu sebenarnya kamu punya amalan apa? Nabi bilang kamu dijamin masuk syurga. Dia bilang saya tidak punya amalan apapun sebagaimana yang engkau lihat, biasa aja. Cuman setiap harinya dia enggak pernah dengki sama orang. Dan dia selalu berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Maka kemuliaan orang yang legowo maafin orang, satu dikasih ampunan Allah. Yang kedua dapat syurganya Allah. Yang ketiga wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Orang yang mudah maafin kesalahan orang lain diangkat derajatnya sama Allah, makin mulia, makin mulia. Udah biarin dia mah, yang penting kita maafin. Dan yang terakhir orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi. Ada 3 orang yang nanti dapat hisapan mudah. Yaumul hisab, kita dihisab bu amal kita nanti. Ini 3 orang yang dihisab dengan hisaban mudah. Siapa mereka? Satu, di antaranya adalah wa'fu amman zalamak, mereka yang memaafin orang yang telah menzolimi kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita jadi para penghuni syurga, bisabab hati kita lapang untuk memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ketika kita mampu memaafkan seseorang, hal banyak yang mendapatkan keutamaan. Di antaranya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dijanjikan surga yang luasnya langit dan bumi. Masya Allah. Nah pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah di segmen ketiga ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, di hari yang istimewa ini saya akan kembali berbagi berkah. Seorang jamaah akan beruntung bila bisa menjawab pertanyaan saya terkait dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Lumayan loh hadiahnya, 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan kepada siapa saja yang
siap untuk menjawab angkat tangan. Pertanyaannya, saling memaafkan merupakan tradisi di hari Idul Fitri untuk mensucikan hati dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Sebutkan salah satu surat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan. Ya, silakan. Ini yang di depan ya. Kita pilih yang mudaan. Mbak, ini Mbak. Silakan Mbak. Lihat ke kamera. Boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Paskia. Saya izin menjawab. Iya. Jawabannya adalah surat Al-A'raf ayat 199. Keren, kita berikan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dan jangan lupa dipotong pajak. Mana dia ya duitnya nih secara simbolik. Kita berikan. Selamat ya Mbak. Dan alhamdulillah kita sudah memberikan hadiahnya. Buat pemirsa jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Seakan-akan bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kesalahan seorang hamba jika hamba itu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ditanya, boleh nggak ya saya tidak memaafkan orang lain? Jawabannya boleh, asal Anda tidak perlu maaf dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Tidak ada yang paling sulit rasanya perlu dengan kesabaran yang sangat full. Kecuali saat memaafkan. Memang minta maaf itu susah. Tapi memaafkan jauh lebih susah. Ya, jujur saya tanya sama bunda, ayahanda, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pernah nggak di antara bunda menyakiti orang? Pernah? Pernah. Disakiti orang? Pernah? Mana yang lebih sering? Hah? Oh disakiti. Iya disakiti. Oke kita lanjutkan. Mana yang paling sulit? Kalau kita menyakiti kita tinggal minta maaf. Kalau kita disakiti kita tinggal memaafkan. Mana yang paling sulit minta maaf apa memaafkan? Pengalaman semua kayaknya ini. Iya. Pengalaman semuanya memaafkan jauh lebih sulit daripada minta maaf. Benar, kenapa? Karena memaafkan pahalanya jannah. Pahalanya adalah surga. Apa yang harus kita ketahui? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada waktu perang Tabuk. Waktu perang Tabuk, iya. Semua para sahabat ingin menyumbangkan hartanya untuk mengikuti perang Tabuk. Satu kurma pun, sebiji kurma pun yang penting bisa sedekah. Karena Rasulullah mengatakan man jahaza jaisul usra falahul jannah ma'i. Siapa yang siap untuk memberikan bantuan kepada yang namanya pasukan yang saat kesulitan. Karena pada waktu itu musim paceklik, belum panen, harus perang dalam perang Tabuk. Maka semua para sahabat menginginkan apa? Menginginkan untuk bersedekah karena pahalanya berada di sorga bersama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, beliau katakan, ya Rab, saya ingin sedekah tapi saya tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya ya? Saya nggak punya untuk sedekah. Ternyata beliau hanya mengatakan radhiyallahu an, kalimatnya, ya Rabbi, saya hanya bisa bersedekah dengan memaafkan siapapun yang telah menyakiti saya. Saya bersedekah dengan cara memaafkan siapapun yang telah berghibah tentang saya. Ataupun memfitnah saya. Mungkin ya. Ataupun memaafkan siapapun yang telah menyakitinya. Itu dalam hatinya tuh. Dalam hatinya. Siapa nama sahabat ini? Para ulama banyak menyatakan nama sahabat ini siapa? Ukasah.
Pagi-pagi Rasulullah langsung setelah sholat subuh menghadap jamaah. Mana Ukasah? Mana Ukasah? Ukasah mengatakan, saya Rasulullah, ada apa? Sedekahmu diterima. Sedekahmu dahsyat sekali. Dan sedekahmu Allah langsung menerimanya. Semua sahabat bingung, sedekah apa? Sedekah apa Ukasah ini? Sehingga bisa diterima langsung oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata para sahabat mengatakan, sedekah apa Ukasah ini ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas mengatakan, sedekahnya adalah memaafkan orang lain. Bisa jadi selama bulan Ramadan kita bersedekah, kita berinfak. Tapi kalau belum memaafkan orang, apa yang akan terjadi dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan? Sedekah yang terhebat itu adalah memaafkan orang yang menyakiti kita. Jadi kalau dikatakan memaafkan itu, punten, mungkin mengatakan, boleh nggak saya memaafkan tapi susah melupakan? Silakan saja. Tapi kan kalau memaafkan perlu proses, silakan. Kalau masuk surga pingin banyak proses, proseslah maafkan itu. Mau masuk surga banyak proses? Tidak, maafkan. Lalu mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah engkau memaafkan dan hendaklah engkau membersihkan hati, melapangkan hati saat memaafkan siapapun yang telah menyakiti kalian. Lalu mengatakan, lihat, atuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Engkau mau dimaafkan oleh Allah? Jika engkau ingin dimaafkan oleh Allah terhadap berbagai macam kekeliruan, maka maafkan orang yang telah menyakiti kita. Seakan-akan bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kesalahan seorang hamba jika hamba itu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ditanya, boleh nggak ya saya tidak memaafkan orang lain? Jawabannya, boleh asal Anda tidak perlu maaf dari Allah. Boleh saya tidak memaafkan orang lain? Boleh asal Anda tidak punya salah sama Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memaafkan. Ada seorang hamba dalam riwayat yang sangat luar biasa. Iya, kenapa? Dia tidak mau memaafkan orang lain. Ternyata begitu diperlihatkan surga yang begitu indah, langsung dia mengatakan, ya Rob, aku maafkan, aku maafkan, aku maafkan. Karena pahalanya adalah surga. Sekali lagi, karena pahala memaafkan itu adalah perlu dengan kesabaran. Sementara yang namanya sabar tidak ada hitungan dalam pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang bersabar dalam bentuk apapun, termasuk sabar dalam memaafkan, pahalanya bighairi hisab. Artinya apa bighairi hisab? Nggak ada hitungan. Kenapa? Kalau sudah dikatakan bighairi hisab, jannah. Contoh yang hebat dalam memaafkan. Apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukankah orang Mekah ini telah mengusir Rasulullah? Orang Mekah ini telah punten, istilahnya apa? Mempersulit gerak Rasulullah dalam dakwah. Rasul berangkat ke kota Madinah, dikiranya di kota Madinah aman. Diperangi bunda, diperangi ayahanda. Rasulullah sampai ke kota Madinah bukan dibiarkan oleh orang-orang Mekah. Diperangi, terjadi perang Badar. Terjadi lagi yang namanya perang Uhud. Bahkan terjadi lagi perang Khandaq. Itu terjadi. Terus diperanginya. Ingin sekali membunuh Rasulullah SAW. Lalu saat Rasulullah futuh Mekah, semuanya orang-orang yang memusuhi Rasulullah, orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah, orang-orang yang membenci Rasulullah berada di hadapan Rasulullah. Semuanya merunduk karena sekarang mereka sudah di tangan kekuasaan Rasulullah. Di bawah kekuasaan Rasulullah mereka merunduk. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, ayuhan nas, hei kalian yang sekarang berada dalam kekuasaanku, kalian yang telah mengusirku, kalian yang ingin membunuhku, kalian ini yang ingin selalu memperdayakan kepada aku. Saya sekarang berkuasa terhadap kalian. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian, apa perkataannya? Ma dhannukum inni fa'ilun bikum. Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku putuskan untuk kalian yang telah membenci saya, mengusir saya, memerangi saya? Semua tidak ada yang menjawab. Nunduk semuanya. Tapi ada Suhail ibnu Amr hanya jawab dan mengatakan, ya Muhammad, yang kami tahu engkau adalah orang baik. Walaupun kami ini adalah yang memusuhimu, hari ini kami tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusanmu ada di tanganmu. Tapi yang kami tahu engkau adalah orang baik.
Itu saja yang kami tahu. Semua para tawanan hanya berpikir paling banter diusir dari Mekah. Sulit-sulitnya paling tingginya punten. Boleh dikatakan bahasannya karena ini musuh yang nyata mungkin akan dikisos. Tapi apa kata Rasulullah? Isma'u, dengarkan kalian orang yang telah membenciku. Dengarkan kalian orang yang telah mengusirku. Ini Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antum tulaka. Kalian bebas semuanya. Aku maafkan. Allahu Akbar. Ini contoh yang terindah untuk cara memaafkan. Karena apa? Orang mukmin tidak boleh ada di dalam hatinya musyahin. Musyahin itu al-haqd, kebencian, dendam, susah minta maaf, susah memaafkan. Mustahil dia akan mendapatkan minal aidina wal faizin. Mendapatkan kata-kata yang luar biasa, keindahan di bulan Ramadan yang berlalu. Lalu manfaat di bulan Ramadan akan dirasakan. Mustahil bagi orang yang masih dalam hatinya penuh dengan kebencian. Apakah kita menyaksikan orang-orang yang saling membenci saat ini? Punten, apakah kita menyaksikan orang-orang yang saling membenci saat ini? Ya, apa tugas kita? Rasulullah mengatakan, jika ada dua orang yang tidak mau damai, masukkan pedangmu ke dalam sarungmu, engkau jangan mengeluarkan pedang untuk salah satu pihak. Berarti apabila ada orang yang bertikai, maka masukkan lidahmu, jangan ikut komentar. Dan jarimu lipat, jangan sampai untuk menulis apa-apa. Daripada membuat suasana lebih heboh. Karena Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Lanjutkan apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka Anda perbaiki saat orang-orang berada dalam pertikaian. Padahal yang namanya dusta itu nggak boleh. Dusta itu adalah haram. Tapi ketika berbohong demi mendamaikan orang, mantap. Dan itu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Wallahu a'lam bissawab. Allah ibarik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Habib Maki tausiahnya yang sudah kita sama-sama dengarkan. Dan pemirsa, tadi ada beberapa poin yang bisa kita petik, di mana memaafkan adalah kunci kebahagiaan dari hidup, memaafkan adalah kemuliaan hidup, dan memaafkan adalah kunci dari kebahagiaan hidup kita. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Syarif. Dan untuk itu tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Jemaah, mereka yang memaafkan, saudaranya datang dengan membawa kesalahan, kemudian dengan kebahagiaan dia tetap memaafkan, maka ketahuilah kau tidak pantas hanya hidup di dunia, tapi kau sudah dijanjikan tempatmu di surga. Memaafkan menghantarkan engkau kepada anak tangga kebahagiaan, tidak cuma di dunia yang fana. Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah pemirsa, ternyata memaafkan bukan hanya sebagai kunci kemenangan, namun lebih dari itu, ketika kita membuka pintu maaf sebesar-besarnya, maka insya Allah pintu keselamatan dunia akhirat juga terbuka luas bagi kita. Nah ini nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji, namun sebelumnya Kiai Haji Syarif Matnaji sepertinya di belakang saya sudah bersiap-siap ingin berdiskusi atau berdialog dulu dengan sejumlah jamaah yang di sini. Silakan Kiai Syarif. Ustaz Sofyan, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian berbahagia, terkhusus Abi Maki, Al-Mukarram Al-Muhtaram, Al-Habib, Muhammad Syahab, Ustazah Syifa, dan semua para tokoh masyarakat, jamaah sekalian berbahagia. Ini hari raya Idul Fitri, kita berbahagia dan semoga kita kembali kepada kesucian. Namun sebelum nanti kita ngaji tentang memaafkan akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan dalil yang tidak terbantahkan, saya ingin berdialog dengan jamaah yang di sini yang sedang berbahagia. Dari ibu siapa yang, ini ada ibu ini. Boleh ibu saya tanya, namanya siapa ibu? Namanya Yasmin. Yasmin, ibu apa mbak nih? Mbak boleh. Mbak boleh, ya. Ibu boleh. Mbak Mbak Yasmin.
Mbak Yasmin, bila ada satu orang yang dipilih untuk disampaikan permohonan maaf dari Mbak Yasmin kepada beliau, siapa orang tersebut? Paling orang tua sih Pak. Orang tua, ibu Ya. dan bapak. Iya. Apa yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini? Iya mungkin saya mau minta maaf. Ya saya mau minta maaf kepada orang tua saya. Mungkin selama ini saya masih banyak salah, masih banyak nyusahinnya kepada orang tua saya. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin orang tua saya tahu ataupun yang orang tua saya nggak tahu, seperti itu Pak Ustadz. Jadi di momen ini minta maaf atas segala kesalahan yang diketahui oleh orang tua maupun yang tidak diketahui. Emang banyak yang diumpetin kesalahannya. Emang kesempatan momen Hari Raya Idul Fitri kita bermaaf-maafan, dan orang yang paling berhak untuk kita mintakan permohonan maaf adalah kedua orang tua. Saya sepakat Mbak Yasmin, kita banyak dosa. Jangan kata Mbak Yasmin, Ustadz juga banyak dosa sama orang tuanya. Baik, makasih Mbak Yasmin. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan, dan itu menjadi tema kita. Itu sebenarnya direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran. Siapapun mereka yang memaafkan, otomatis adalah mereka yang punya kasih sayang. Maka kita lihat ayatnya. Mereka yang memaafkan, berlandaskan kasih sayang pastinya. Seperti setiap orang tua yang tidak pernah menutup ruang di dalam hatinya untuk anak-anaknya yang berbuat kesalahan. Pastilah berlandaskan kasih sayang. Di dalam Al-Quran ada cerita Yusuf yang pernah dilemparkan ke dalam sumur. Tetapi kemudian dimaafkan. Ada Yakub yang memaafkan anak-anaknya. Ada Maryam yang dihina, dicaci, dia diam saja. Jemaah sekalian yang berbahagia, mengapa mereka kemudian memaafkan dan mempunyai lapang hati? Karena mereka bukan melakukannya karena kemauan sendiri. Jadi perlu dicatat, siapapun di momen Idul Fitri ini yang kemudian memberikan maaf, apalagi sih punya salah, emang kudu minta maaf. Yang memberikan maaf, betapapun orang itu punya kesalahan, ketahuilah engkau menurut Al-Quran mempunyai kasih sayang, dan itu tidak terjadi begitu saja kecuali Allah tanamkan di dalam dada kalian. Jadi buat siapapun yang memaafkan, mereka adalah orang-orang istimewa. Mereka yang kemudian menyimpan amarah, tidak mau memaafkan karena kesumat dia punya marah. Imam Syafi'i bilang, menyamakan mereka, wa manisturudiyah falam yarda fahuwa syaitanun. Hati-hati kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang dimintain maaf, kemudian dia tidak ridho, tidak memaafkan, ente sedang berhadapan dengan sosok manusia yang dalam hatinya dikuasai oleh setan. Waliyadzubillah. Jadi jangan bangga, enggak, pokoknya 7 lebaran baru gue maafin. Kalau umur nyampe, jemaah sekalian berbahagia, karena memang ini wilayah orang-orang khusus. Mereka yang memaafkan, mereka yang lapang dadanya. Waliyafu waliyasfahu. Lapang dia punya dada. Maka kata Al-Quran, dia orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan siapapun mereka yang menyimpan amarah dan tidak mau maafkan, jangan-jangan kau termasuk musuh Allah. Kita lihat ketika Allah pesan kepada Nabi SAW. Pemirsa boleh buka penutup surat Al-Mujadilah. Rada panjang nih ayat. Ingin menceritakan tentang istimewanya orang yang punya kasih sayang. Dipesan Nabi Muhammad oleh Allah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minh. Jemaah, Nabi dipesan sama Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau tidak akan pernah mendapati satu kaum
yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka akan berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kendati pun itu adalah bapaknya, kendati pun itu adalah anaknya, kendati pun itu adalah saudaranya, kendati pun itu keluarganya. Jemaah, maka orang-orang yang punya kasih sayang memaafkan karena dia tahu kenapa kita tidak memaafkan padahal kita sedang berharap maaf dari Allah. Bahkan sebulan penuh dalam puasa kita menahan lapar dan haus, menghidupkan malam, membaca Al-Quran dalam rangka merengek dalam tanda kutip memohon ampunan dari Allah. Lalu bagaimana mungkin kau dengan jumawah tidak memaafkan orang yang datang kepadamu minta maaf? Jangan-jangan tubuhmu berbentuk manusia, tetapi hatimu dikuasai oleh setan. Begitu kata Imam Syafi'i. Jemaah, kita lihat apa jaminannya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Allah udah tetapkan di dalam dada mereka ada iman. Dan Allah kuatkan. Bukan cuman itu, nih yang jadi tema. Pemirsa TV One dimanapun berada. Damai Indonesiaku di hari yang suci ini ingin meyakinkan siapapun engkau yang telah menyelesaikan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, maka kemudian kau memaafkan kepada banyak orang, kau bersilaturahim, menjalin lagi kasih sayang. Maka kata Allah dalam lanjutan ayat itu, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jemaah, mereka yang memaafkan, saudaranya datang dengan membawa kesalahan, kemudian dengan kebahagiaan dia tetap memaafkan, maka ketahuilah kau tidak pantas hanya hidup di dunia, tapi kau sudah dijanjikan tempatmu di surga. Memaafkan menghantarkan engkau kepada anak tangga kebahagiaan. Tidak cuma di dunia yang fana. Tapi kau kata Al-Quran. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bukan cuma itu jamaah. Maka kemudian Allah memuji mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka yang punya kasih sayang. Allah ridho kepada mereka yang memaafkan. Yang mereka pasti melakukan itu karena beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan cuma Allah ridho, tapi mereka punya label. Siapapun engkau yang memaafkan saudaramu, kendati pun kesalahannya bertumpuk, maka kata Allah dalam Al-Quran, mereka adalah Hizbullah, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Itu yang terjadi kepada jamaah TV One, jamaah yang ada di Republik ini, yang berpuasa, menahan lapar dan haus, imanan wahtisaban. Kau punya satu tempat dijamin mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Berbahagia bukan hanya di hari raya Idul Fitri, seyogianya sampai menutup mata. Semoga manfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Madnaji yang telah melengkapi segmen 4 ini dengan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Satu kata yang sulit, mudah diucapkan namun sulit dilakukan, yaitu memaafkan. Namun ini momen lebaran, sebaiknya lah kita memaafkan, karena tadi disampaikan guru kita tadi, ketika kita membuka pintu maaf, ini justru memberikan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ya betul sekali Sofyan, dan untuk melengkapi pertemuan kita pada hari ini, di segmen selanjutnya kita akan doa bersama. Dan juga bermuhasabah ya. Betul sekali, dan akan dipimpin oleh Ustadz Abi Maki. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya Rahmanu ya Rahim, kalimat yang sebelum Ramadan tiba kami katakan marhaban ya Ramadan. Sekarang kami katakan wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Sebenarnya bukan Ramadan yang meninggalkan kita, karena Ramadan akan datang tahun depan.
Namun mungkin kita yang akan meninggalkan Ramadan sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini. Satu hal yang paling indah ketika kita dapat dihadiahkan oleh Allah mencintai Allah. Dan hadiah yang terindah buat kita saat kita dapat mencintai hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Dan hadiah yang terindah juga saat kita dicintai oleh hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Dan hadiah yang terindah saat kita dapat mencintai amal-amalan yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Namun cinta Allah ini tidak akan pernah kita rasakan saat kita tidak mampu menyebarkan cinta dan kasih sayang. Bukti cinta dan kasih sayang ini bisa dibuktikan dengan cara kita memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Bukti cinta kasih sayang ini juga bisa dibuktikan saat kita mampu untuk minta maaf kepada siapapun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sangat senang untuk mengampuni hamba-hambamu yang berbuat kesalahan. Memang dalam hadis qudsi dinyatakan, antumul khata, wahai manusia, kalian ini sangat hobi berbuat salah. Namun aku adalah Allah, sangat suka memaafkan, afuwun karim. Dan berapa banyak saat kita tidak minta maaf, namun kita melakukan amal soleh, tanpa disadari amal soleh juga menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan ada keterangan yang sangat indah yang selalu kami dengar. Ya ibadi, kullama da'autani wa raujautani. Wahai hamba-hambaku, setiap engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, maka selama itu juga ampunanku akan kalian rasakan. Walaupun jumlah kesalahanmu begitu banyak, wala ubali, aku tidak akan pernah peduli dengan berbagai macam kesalahan yang kalian miliki, wahai hamba-hambaku, selagi engkau berharap dan meminta kepada aku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, maka hadiahkan kepada kami hati yang mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Ya Rahmanu ya Rahim, kalimat yang sebelum Ramadan tiba kami katakan marhaban ya Ramadan, sekarang kami katakan wada'an ya Ramadan. Ketika kami katakan selamat datang wahai Ramadan, ini adalah bulan yang lalu. Dan hari ini kita katakan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan. Sebenarnya bukan Ramadan yang meninggalkan kita, karena Ramadan akan datang tahun depan. Namun mungkin kita yang akan meninggalkan Ramadan sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan menjadi Ramadan saat ini sia-sia untuk kami karena kesalahan yang fatal bagi kami. Kami saum, kami salat tarawih, kami infak, kami sedekah, kami qiraatul Quran, kami silaturahim. Namun saat kami tidak membuka pintu hati untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti kami, maka amalan ini akan tergantung belum sampai kepada amalan yang selayaknya masuk ke dalam catatan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai hati kami ini masih keras, tidak mampu untuk memaafkan, gantilah hati kami dengan hati yang lembut, layaknya seorang mukmin yang sejati. Mudahkanlah untuk mudah memaafkan dan saling minta maaf. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mustahil seseorang bisa memaafkan tanpa memiliki dua sifat, cinta dan kasih. Lalu yang keduanya adalah tawadhu. Ya Rahmanu ya Rahim,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang terindah kepada kita semuanya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mudah memaafkan siapapun yang telah menyakitinya, memaafkan siapapun yang telah mendoliminya? Karena Rasulullah memiliki sifat tawadu yang luar biasa. Sehingga sifat tawadu inilah yang membuat Rasulullah mudah memaafkan. Dan sehingga diangkat derajat, sangat tinggi derajatnya. Al-Quran yang telah menegaskannya. Kalimat yang sangat indah. Wa rafa'na laka dzikrak. Engkau ya Rasulullah diangkat namamu oleh Allah dengan nama yang sangat tinggi. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan diangkat derajatnya seperti derajat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bentuk tawadu dan mudah memaafkan. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Alhamdulillah pemirsa dan juga Sofyan, kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Betul sekali, Ma. Sebelum menutup hari ini kita akan mempersilahkan kepada guru-guru kita untuk memberikan salam ataupun ucapan selamat Idul Fitri kepada betul pemirsa sekali, mumpung guru-guru kita sudah bersama kita berkumpul. Silakan ke Ustazah Syifa terlebih dahulu, Ustazah. Permintaan maaf, mohon maaf batin kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi. Habibana, Habib. Syam, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan hari raya tidak hanya sebatas Idul Fitri, Idul Adha. Beliau mengatakan hari raya yang terbaik kulla yaumin la ya'sillaha fihi fahuwa id. Setiap hari manusia mampu tidak melakukan perbuatan dosa, itu hari raya sesungguhnya. Kiai Haji Syarif Mataji. Selamat Lebaran 1446 Hijriah. Maafkan lahir batin, semoga tetap istiqomah di dunia hingga kumpul nanti di surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Ustaz Abi Maki, silakan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang dan Ramadan yang akan datang jauh lebih baik ibadah kita dan jauh lebih baik semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ustaz Abi Maki boleh kembalikan lagi mic-nya ke sini karena saya harus bersiaran lagi. Baik, ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini juga sekaligus seluruh kru Damai Indonesiaku sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Fatimah Albar. Pamit undur diri, terima kasih dan acara ini dipersembahkan oleh Sarungwadi Mortentu Sarung kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh